Yang kedua, berkenaan dengan hadis juga, kita harus memahami konteks. Jadi hadis itu ada kalanya hadis yang sampai kepada kita, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu merupakan hadis yang berupa kaidah umum. Tapi tidak jarang juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah hadis yang sifatnya kasus individual, kasus personal. Satu orang yang mengalami kemudian dihukumi dengan hukum tertentu oleh Nabi dan tidak bisa digunakan oleh orang lain. Di sini misalnya yang pertama berkenaan dengan masalah makanan dan minuman. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini, antara lain hadis yang menunjukkan tentang bolehnya makan atau minum sampai kenyang, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ishrab ya Abu Hurairah." Minumlah wahai Abu Hurairah. Dia menjawab, "Syaribtu ya Rasulullah." Aku sudah minum. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan lagi, "Ishrab ya Abu Hurairah." Minum lagi. Dia menjawab lagi, "Syaribtu ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian memerintahkan lagi, "Ishrab ya Abu Hurairah." Minum lagi. Abu Hurairah menjawab, "Wallahi la ajidu lahu maslakan ya Rasulullah." Demi Allah sudah tidak ada tempat lagi di perutku untuk minuman ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk minum bahkan sampai dia tidak mampu untuk minum lagi. Berarti minum atau makan itu boleh sampai benar-benar kenyang. Tapi apakah hadis ini merupakan hadis yang dijadikan sebagai kaidah umum atau hanya kasus individual saja yang hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah? Kita lihat dari hadis-hadis yang lain. Ketika Rasulullah SAW makan bersama para sahabatnya di tempatnya Abu Talhah, mereka semua makan, disebutkan dalam riwayatnya, hatta syabi'u, sampai mereka benar-benar kenyang. Hal ini juga menyimpulkan atau membawa pada kesimpulan hukum yang sama, berarti makan atau minum itu boleh sampai benar-benar kenyang. Kalau kita menjadikan dalil ini sebagai landasan hukum kita, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwasanya makan dan minum itu harusnya sampai benar-benar kenyang, sehingga orang bisa jadi dia akan makan berlebihan. Sebagian hadis yang lain, kasus yang lain, dalam kesempatan yang lain, ketika Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau pernah tidak makan sampai berhari-hari, bahkan sampai mengikat perutnya diisi dengan kerikil, dengan batu, tujuannya agar tidak merasakan lapar. Hal ini justru menunjukkan kesimpulan hukum yang berlawanan, bahwasanya makan itu menahan rasa lapar itu justru malah dianjurkan. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW pernah makan bersama para sahabatnya, makan daging, kemudian beliau bersabda kepada mereka, "La tus'alunna an na'imi hadzal yaum." Kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian makan hari ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak pantas kita untuk berlebih-lebihan dalam makan, karena makanan yang kita makan ini nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Ini adalah makanan yang istimewa karena kita sedang memakan daging, dan ini merupakan salah satu kenikmatan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat itu mereka berhari-hari tidak mendapati makanan apapun yang dimakan kecuali dedaunan, daun-daun dari pohon-pohon yang ada di sekitar mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, hatta inna ahadahum la yadau kama tadau syah. Bahkan kotoran yang keluar dari mereka itu hampir sama seperti kotoran yang dikeluarkan oleh kambing, karena kambing itu makan dedaunan, kotorannya seperti itu. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat berhari-hari itu hanya makan dedaunan, maka bahkan kotorannya mirip seperti kotoran kambing.
hal ini dan hadis-hadis yang serupa dengan ini menunjukkan bahwasanya berarti makan itu tidak boleh banyak-banyak. Maka mungkin kalau kita mendasarkan hukum hanya pada dalil-dalil yang ini, kita bahkan mengambil kesimpulan yang sebaliknya. Yang kita simpulkan bisa jadi adalah dianjurkan seorang muslim, seorang manusia itu untuk tidak banyak kenyang, dianjurkan untuk senantiasa lapar. Tapi kalau kita paham bahwasanya hadis-hadis ini ditujukan untuk kasus-kasus personal, kasus-kasus individual, tidak bisa dijadikan sebagai hukum yang umum, maka untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, kita harus menggunakan dalil yang memang ditujukan untuk umum. Maka kita melihat ada hadis lain yang bisa dijadikan sebagai kaidah, yang bukan merupakan kasus yang hanya ditujukan untuk 1-2 orang sahabat. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Bihasab ibni Adam akalatun yuqimna sulbah, wa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih." Seorang manusia itu harusnya cukup untuk makan beberapa suap saja yang bisa digunakan untuk sebagai energinya. Dia bisa beraktivitas, bisa menegakkan tulang punggungnya. Kalau memang dia harus makan lebih dari itu, kalau memang dia harus makan lebih dari sekedar agar hidup saja, maka dibatasi oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai kaidah umum. Batasnya seberapa? 1/3 itu untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafasnya. Jadi ini hadis yang berupa kaidah umum. Ini yang harusnya dijadikan sebagai landasan fikih ketika kita memahami hukum, ketika kita menyimpulkan kesimpulan hukum, bukan hanya berdasarkan pada hadis-hadis yang sifatnya personal. Jadi ini yang harus kita pahami juga, bahwa tidak semua hadis itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum ketika hadis itu merupakan hadis yang ditujukan kepada orang per orang. Jadi hadis itu tidak dimaksudkan untuk seluruh kaum muslimin. Dan para sahabat juga memahami hal yang seperti ini. Ada kalanya para sahabat ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang satu hukum, mereka bertanya kepada beliau, apakah ini kekhususan yang diberikan kepada dia saja, ataukah kami semua kaum muslimin? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ini adalah hal yang umum, karena para sahabat tahu bahwasanya tidak semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sifatnya berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ada hal-hal yang sifatnya merupakan kasus individual. Kemudian selanjutnya, dalam memahami juga konteks hadis, kita harus melihat, kita harus membedakan antara hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan hal yang hanya dilakukan beliau terkadang-kadang. Maka jangan sampai salah. Kita jangan menjadikan hal yang kadang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sebagai kebiasaan kita, dan meninggalkan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus tahu hadis ini, ketika kita mendengar sebuah hadis, apakah hadis ini menjadi sunnah muttaridah, menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, atau hanya sesekali saja. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau pernah sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu selalu di jamak. Bahkan dalam riwayat, bahkan sebagian riwayat disebutkan min ghairi khauf wala safar. Bukan karena alasan khauf, bukan karena perang, bukan karena alasan takut apapun, dan bukan dalam kondisi safar. Jadi dalam kondisi mukim, Rasulullah SAW sholat di Madinah itu selalu di jamak, 7 dan 8 rakaat. Jadi
zuhur dan asar dilakukan bersama, maghrib dan isya dilakukan bersama. Meskipun dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya yang dimaksud menjamak di sini adalah jamak suri, atau yang dipegang oleh mazhab Hanafi, jamak yang dibolehkan itu adalah jamak suri. Jamak suri itu adalah jamak bentuknya saja, bukan hakikatnya. Jadi mengakhirkan sholat duhur sampai hampir datang sholat asar, selesai melaksanakan sholat duhur itu sudah waktunya masuk sholat asar, kemudian melaksanakan sholat asar. Jadi masing-masing sholat dilakukan di waktunya sendiri-sendiri, hanya saja sholat yang pertama diakhirkan sampai menjelang masuknya sholat yang kedua. Tapi riwayat yang lain tidak menyebutkan tentang kaifiat atau tata cara jamak yang seperti ini. Yang intinya bahwasanya Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah SAW pernah di Madinah itu beliau melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu senantiasa dijamak. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas ditanya, kenapa Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian? Dia menjawab, arada an la yuhrija ahadan min ummati. Alasannya karena Rasulullah SAW tidak ingin membebani siapapun dari umat beliau. Jadi agar kaum muslimin itu tidak terbebani dengan sholat, maka beliau memberikan contoh. Beliau melaksanakan sholat dengan dijamak tersebut walaupun tidak ada uzur yang sebagaimana kita ketahui, uzur karena safar, uzur karena hujan, uzur karena hal-hal yang lain. Apakah hal ini adalah hal yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tidak. Hal ini merupakan hal yang hanya terkadang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya bahwasanya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu diwajibkan bagi kaum mukminin berupa kewajiban yang sudah dibatasi dengan waktu. Maka tidak mungkin Rasulullah SAW senantiasa menjamak sholatnya. Tidak mungkin Rasulullah SAW selalu sholat di luar waktu yang telah ditentukan. Maka hadis yang seperti ini merupakan hadis yang menunjukkan kondisi yang tidak mutarid, yang tidak selalu dilakukan oleh beliau, yang tidak dijadikan sebagai ajaran yang dilakukan terus-menerus. Jadi beliau melakukan sesekali, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan contoh bahwasanya hal tersebut dibolehkan, tapi bukan berarti itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ketika ditanya, tujuannya adalah agar tidak memberatkan umat beliau. Maka sesekali beliau melakukan hal tersebut hanya untuk menunjukkan kebolehan. Maka kita tidak boleh untuk menjadikan hal yang terkadang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi kebiasaan yang kita lakukan setiap saat. Contoh yang lain adalah contoh tentang lafaz salam dalam sholat. Dalam beberapa jalur periwayatan Rasulullah SAW disebutkan ketika salam dalam sholat beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah ketika menoleh ke kanan, dan juga Assalamualaikum warahmatullah ketika menoleh ke kiri. Tapi dalam sebagian riwayat ada tambahan bahwa beliau tidak hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, tapi beliau membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika menoleh ke kanan. Dan tambahan ini, kalau tambahan ini adalah tambahan yang sahih, maka hal ini beliau lakukan, apakah beliau lakukan terus-menerus atau hanya terkadang saja? Kita akan bisa melihat satu persatu riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW mengucapkan salam ketika sholat. Misalnya riwayat yang disebutkan dari Alqamah bin Wa'il, dari ayah beliau Wa'il bin Hujr, bahwasanya dia berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullah." Beliau menyebutkan bahwasanya dia sholat bersama Rasulullah SAW, pernah sholat bersama Rasulullah SAW, dan ketika salam, Nabi ketika menoleh ke kanan, yang beliau ucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullah dengan tambahan wabarakatuh. Ketika menoleh ke kiri hanya Assalamualaikum warahmatullah. Hadis ini
Meskipun ada kalam di antara para ulama apakah hadis ini sahih atau tidak, tapi dalam sebagian riwayatnya disebutkan dari Alqamah juga, dari ayahnya. Riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya salam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu hanya mengucapkan salam tanpa wabarakatuh saja. Dan lebih banyak lagi riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW salam itu beliau hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah tanpa ada tambahan wabarakatuh. Dan riwayat-riwayat ini bukan menunjukkan kejadian di satu peristiwa, bukan hanya perbedaan riwayat dalam satu peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi banyaknya sholat yang dijelaskan oleh para sahabat, bagaimana mereka melihat Rasulullah SAW sholat. Sebagian besar riwayat yang disebutkan oleh para perawi hadis itu menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika salam beliau hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah tanpa ada tambahan wabarakatuh. Antara lain misalnya hadis Jabir bin Samurah, hadis Ibnu Umar, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis Ammar bin Yasir, dan juga dari para sahabat yang lain, semuanya meriwayatkan bahwasanya beliau ketika salam, beliau salamnya hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Alqamah, dari Wa'il bin Hujr itu hanya satu kejadian saja dari banyak kejadian atau banyak sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ingin meniru Rasulullah SAW, kita jangan menjadikan hal yang kadang dilakukan oleh beliau sebagai kebiasaan kita. Maka yang sunnahnya adalah kita ketika salam kita membaca sebagaimana yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan membaca hanya Assalamualaikum warahmatullah. Tetapi dibolehkan atau disunahkan sekali-kali untuk membaca dengan tambahan wabarakatuh. Ini kembali lagi dengan catatan kalau memang hadis Alqamah itu sahih, karena memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat apakah hadis itu dengan tambahan itu sahih atau tidak. Dan begitu pula dengan asar dari para sahabat. Para sahabat mereka sholat melihat langsung Rasulullah SAW sholat. Maka mereka sholat terutama perbuatan dan perkataan yang terlihat itu pasti mereka akan meniru Rasulullah SAW. Asar dari para sahabat itu menyebutkan bahwasanya ketika membaca salam mereka hanya membaca sampai Assalamualaikum warahmatullah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ada kalanya satu hadis itu dilakukan menunjukkan peristiwa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada kalanya satu hadis itu menyebutkan tentang kejadian yang kadang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita ingin memahami fikih dengan benar, kita harus mengetahui apakah hal yang sampai kepada kita, hadis yang kita tahu itu benar-benar dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai kebiasaan beliau, sebagai sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan, atau hanya dilakukan sesekali saja. Jadi ini salah satu hal yang perlu untuk kita bedakan dalam memahami atau melihat, menilai sebuah hadis. Selanjutnya masih berkaitan dengan validitas dalil. Di sini mu'alif menyebutkan dalam bab yang terpisah, beliau menyebutkan tentang satu catatan ulang. Beliau menyampaikan tentang satu tambahan yang perlu kita tekankan berkenaan dengan hadis, mengecek hadis itu sahih atau dhaif. Yang beliau tekankan di sini adalah bahwasanya para ulama hadis itu sebagaimana juga ulama fikih, mereka tidak selamanya sepakat dalam menghukumi hadis, apakah hadis itu sahih atau hadis itu dhaif. Jadi terkadang ketika kita mengetahui bahwasanya sebuah hadis itu hadis yang dhaif,
belum tentu hadis itu dihukumi oleh semua ulama sebagai hadis yang dhaif. Bisa jadi sebagian ulama menghukumnya sebagai hadis yang hasan atau bahkan sahih. Begitu pula sebaliknya, ketika kita beranggapan bahwasanya ulama yang kita ketahui itu menghukumi hadis dengan hadis yang sahih, bukan berarti semua ulama menghukumi dengan hukum yang sama. Jadi para ulama hadis itu juga berbeda pendapat mengenai kesahihan dan juga kedhaifan sebuah hadis. Contoh yang disebutkan oleh beliau di sini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La siyama liman lam yubayyitin niyah." Tidak sah puasa seseorang bagi orang yang tidak berniat di malam hari. Terutama ini khususnya untuk puasa wajib. Karena untuk puasa sunnah ada dalil lain yang mengeluarkan keumuman hadis ini, sehingga hadis ini hanya berlaku bagi puasa wajib saja. Dan kita ketahui bahwasanya para ulama juga menetapkan hukum berdasarkan hadis ini. Maka kalau malam hari itu belum berniat puasa, maka dia tidak sah puasanya untuk puasa wajib. Karena Rasulullah SAW dengan tegas menekankan di sini, la siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidak sah puasa seseorang kalau dia tidak berniat di malam hari. Dia tidak menyengaja untuk berpuasa di malam harinya. Tapi perlu diketahui bahwasanya hadis ini memang disahihkan oleh banyak ulama. Tapi ada juga para ulama yang menganggap bahwasanya hadis ini tidak hadis yang sahih, atau paling tidak hadis ini bukan hadis marfu, bukan bersumber dari Rasulullah SAW, tapi perkataan sahabat. Jadi ini adalah ijtihad para sahabat, ijtihad sebagian sahabat. Di antara yang menghukumi bahwa hadis ini bukan hadis yang sahih, bukan hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, bahkan adalah para imam besar seperti Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Abu Hatim Ar-Razi dan sebagainya. Mereka menghukumi bahwasanya hadis ini bukan hadis yang sahih. Kalau demikian, maka kesimpulan dari dalil ini tidak menjadi pengikat. Dalam artian, dalil ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil utama dalam menentukan hukum apakah puasa itu sah atau tidak kalau belum niat di malam hari. Ini kalau hadisnya tidak sahih. Kalau hadisnya sahih, maka kesimpulan yang diambil oleh para ulama itu sudah tepat. Jadi sekali lagi, ketika para ulama fikih itu berbeda pendapat dalam sebuah masalah, bisa jadi perbedaan itu bersumber pada penilaian terhadap hadis. Jadi hukum yang disimpulkan oleh para ulama itu berbeda karena mereka menilai hadis itu sahih atau tidak. Sebagaimana juga para ulama hadis berbeda pendapat ketika mereka menghukumi hadis apakah hadis itu sahih atau tidak. Maka nasihat yang diberikan di sini adalah kita hendaknya juga tidak ngotot ketika kita mengetahui dari satu ulama bahwasanya hadis ini dhaif. Bisa saja ada ulama lain yang menghukumi hadis ini sebagai sahih ataupun sebaliknya. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan penilaian kita terhadap hadis itu hanya berdasarkan pada taklid saja, bukan karena memang kita meneliti tentang riwayat hadis yang disampaikan kepada kita. Jadi kalau kita taklid, maka lebih lagi kita tidak boleh untuk ngotot dengan pendapat kita. Setelah itu mu'alif menyebutkan tentang tambahan pembahasan berkenaan dengan tauqirul ulama wa ijlaluhum ma'al ilmi bi anna kullan yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang masih berkaitan dengan yang dibahas tadi tentang perbedaan pendapat, bahwasanya ada satu poin penting yang perlu ditekankan. Kita harus selalu menghormati para ulama. Meskipun para ulama yang kita kenal itu tidak kita setujui pendapatnya, atau mungkin kita anggap bahwasanya pendapat mereka itu salah, dan kita juga harus menekankan pemahaman bahwasanya
semua orang itu bisa diambil pendapatnya dan juga bisa ditolak. Beliau menyebutkan beberapa contoh ketika para sahabat yang kita yakin mereka adalah orang-orang yang paling utama, mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui agama ini dengan benar, mereka adalah orang-orang yang mendengar langsung wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW saja, masih banyak melakukan kesalahan dalam berijtihad. Bahkan kesalahan yang mereka lakukan itu mungkin kalau kita dapati di masa ini, kita anggap bahwa kesalahan itu tidak mungkin bersumber dari ulama. Bahkan mungkin kita anggap seorang muslim tidak mungkin menyimpulkan dengan kesimpulan seperti itu kalau itu terjadi di zaman ini. Tapi di zaman sahabat, pendapat-pendapat yang keliru tersebut bisa muncul dari sebagian dari mereka. Hal ini untuk memberikan contoh bahwasanya siapapun orangnya itu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Semua orang, bahkan para ulama sekalipun, itu pasti melakukan kesalahan. Bukan hanya mungkin, tapi pasti melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang semua pendapatnya benar, sebagaimana tidak ada seorang alim pun yang semua pendapatnya itu salah. Maka kulun yukhadhu min qawlihi wa yurad illa Rasulullah SAW. Contoh yang beliau sebutkan di sini ada banyak. Misalnya fatwa yang disebutkan oleh sepupu Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau disebutkan bahwa beliau berfatwa atau menyampaikan hukum bahwa nikah mut'ah itu dibolehkan. Bahkan padahal kita tahu bahwasanya nikah mut'ah itu nikah yang terlarang. Bahkan kalau sekarang kita mengetahui ada proses atau ada kejadian atau kita mendengar ada orang yang melakukan nikah mut'ah, pasti kita akan menganggap hal tersebut bukan bagian dari Islam. Tapi nyatanya bahkan habrul ummah yang disebutkan oleh, yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai orang yang faqih, beliau pernah memfatwakan nikah mut'ah itu boleh. Nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak, jadi nikah dengan niatan untuk bercerai. Bukan hanya niat, tapi dalam akad itu disebutkan kita nikah hanya sebulan, setelah sebulan maka otomatis cerai. Itu nikah yang pernah dibolehkan di satu masa dalam masa penyebaran Islam, tapi kemudian diharamkan ketika zaman perang Khaybar, diharamkan bersamaan dengan diharamkannya ada beberapa syariat lain yang juga diturunkan di masa itu, antara lain pengharaman keledai dan sebagainya. Jadi kenapa Ibnu Abbas bisa berfatwa yang demikian? Alasannya sederhana, karena beliau belum tahu ada hadis yang mengharamkan pernikahan seperti itu. Beliau setelah wafatnya Rasulullah SAW masih memfatwakan bahwa nikah seperti itu boleh. Contoh yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau disebutkan pernah berfatwa tentang bolehnya mendatangi wanita dari duburnya. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nafi Maula Ibnu Umar pernah membaca Al-Quran ketika sampai pada firman Allah SWT, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari manapun yang kalian inginkan. Ibnu Umar kemudian berkata, atadri fi man nazalat hadil ayah, apakah engkau tahu kepada siapa ayat ini turun? Nafi menjawab, la. Beliau menjawab, nazalat fi ityanin nisa fi adbarihin. Beliau berpendapat bahwasanya ayat itu menunjukkan kebolehan untuk mendatangi istri dari duburnya. Padahal kita tahu banyak hadis yang menyebutkan tentang keharaman perbuatan tersebut, bahkan melaknat pelakunya. Tapi kenapa kok bisa sekaliber Ibnu Umar bisa berfatwa seperti itu? Alasannya simpel, karena beliau tidak mengetahui tentang larangan.
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau menggunakan dalil dari Al-Quran yang beliau ketahui, yang menjelaskan tentang keumuman kebolehan untuk mendatangi istri, yang kalau sebenarnya ada dalil khusus yang mengkhususkan hal-hal yang tidak diperbolehkan dari keumuman tersebut. Kemudian contoh yang lain, bahkan ayah dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri, bahkan juga setelahnya khalifah setelah Umar, Utsman juga, kedua-duanya pernah melarang manusia untuk bertamatuk dalam haji. Padahal tamatuk itu merupakan haji yang dilakukan di masa Rasulullah SAW. Ketika Umar dan Utsman memfatwakan ketidakbolehannya manusia untuk haji bertamatuk, ada sebagian sahabat yang mengoreksi pemahaman tersebut. Mereka bertanya atau berkata kepada khalifah, tamatuk itu kan sudah disebutkan dalam Al-Quran, bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat juga melakukannya. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bertamatuk. Maka ketika mereka mengetahui kesalahan mereka, para sahabat itu tidak segan-segan untuk segera mengoreksi kesalahan mereka. Dan juga contoh-contoh yang disebutkan sebelumnya, ketika Ibnu Abbas tahu bahwasanya hal itu dilarang, maka dia kemudian mengoreksi fatwanya. Demikian pula dengan sahabat yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu misalnya, bagaimana yang kita sebutkan kemarin tentang wudu, Abu Hurairah yang meriwayatkan tentang keutamaan berwudu, salah satunya adalah anggota wudu yang sering dicuci wudu itu di hari kiamat akan bersinar. Maka Abu Hurairah kemudian menyimpulkan dengan ijtihadnya bahwa dia itu dianjurkan, atau kita kaum muslimin dianjurkan untuk menambah anggota tubuh yang dicuci agar cahaya yang keluar di hari kiamat lebih banyak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, kalau beliau wudu, bagian tangan yang dicuci beliau mencuci sampai ke pundak, sampai ke ketiak. Jadi tangan itu semuanya, lengan tangan itu semuanya dicuci. Padahal Allah SWT memerintahkan dalam Al-Quran, bagian yang diperintahkan untuk dicuci adalah aidiakum ilal marafiq. Tangan itu batasnya sampai siku saja. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan fikih yang bersumber dari para sahabat, yang kita yakin mereka adalah orang-orang yang paling alim dalam agama ini, dan mereka adalah orang-orang yang paling berusaha untuk mengikuti sunnah, tapi mereka masih bisa melakukan kesalahan yang kita anggap mungkin sekarang hal yang tidak lazim. Contoh yang lain, Abdullah bin Mas'ud yang kita kenal sebagai salah satu orang yang paling berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bahkan mengikuti apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah setelah Rasulullah SAW wafat tentunya, beliau ketika ruku itu meletakkan tangan tidak di lutut, tapi di antara dua kaki. Maka ketika dikoreksi oleh sahabat yang lain, dikoreksi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan berkata, rahimallahu Aba Abdurrahman, kunna naf'alu dzalik tsumma nuhina. Dulu ketika zaman Rasulullah SAW kami melakukan hal tersebut, tapi kemudian kami dilarang. Hal ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut dilarang. Tapi kenapa Abdullah bin Mas'ud melakukannya? Alasannya juga sama, karena beliau belum mengetahui hadis yang melarang tentang perbuatan ini. Kemudian contoh yang lain, ketika Umar tidak tahu tentang hadis batas minta izin ketika seorang mendatangi rumah orang lain. Minta izin itu dibatasi hanya boleh sampai 3 kali. Umar tidak tahu tentang hadis itu. Ketika disampaikan oleh sebagian sahabat bahwasanya Rasulullah SAW membatasi izin, atau ketika kita bertamu itu izinnya hanya boleh sampai 3 kali, Umar pun sampai ragu, bahkan sampai meminta saksi bagi sahabat yang menyebutkan tentang riwayat tersebut. Apakah ada orang lain yang juga mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW atau tidak?
Kemudian contoh yang lain juga masih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga sempat tidak tahu tentang hukum tayamum sampai diingatkan oleh Ammar bin Yasir. Padahal peristiwa tentang tayamum yang diingatkan oleh Ammar bin Yasir ini juga dialami oleh Umar sendiri. Jadi dalam sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Ammar dan juga Umar, mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bertayamum karena tidak ada air. Tapi di satu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, Umar lupa tentang hadis tayamum ini sampai diingatkan oleh Ammar bin Yasir. Kemudian contoh yang lain, Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah diriwayatkan dari beliau juga, beliau memfatwakan untuk tidak boleh menyimpan emas lebih dari yang dibutuhkan atau menyimpan uang lebih dari yang dibutuhkan. Bahkan yang memiliki uang, memiliki emas lebih dari yang dibutuhkan itu dihukumi sama seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, walladzina yaknizuna adz-dzahab wal fiddah, dianggap sebagai menimbun emas dan perak. Jadi kalau butuhnya dalam satu bulan itu nominal tertentu 1 juta, 10 juta, maka punya uang lebih dari itu tidak dibolehkan. Ini tentu hal atau kesimpulan yang juga salah. Tapi contoh-contoh yang diberikan oleh mu'alif di sini hanya untuk memberikan gambaran kepada kita bahwasanya siapapun bisa melakukan kesalahan dan ulama manapun bisa melakukan kesalahan. Tidak ada yang maksum selain Rasulullah SAW. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua bisa benar, bisa salah, sebagaimana semua orang bisa diambil pendapatnya dan boleh untuk ditinggalkan. Tidak ada seorang sahabat pun, bahkan sahabat yang semua pendapatnya itu benar, bahkan sahabat-sahabat yang agung, sahabat-sahabat utama, itu mereka melakukan kesalahan yang mungkin kalau hal itu, pendapat tersebut disampaikan oleh ulama di zaman ini, pasti akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang nyeleneh. Tapi itu bisa terjadi, bisa muncul dari fatwa-fatwa mereka karena alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Salah satunya karena mereka mendasarkan hukumnya pada satu dalil yang mereka ketahui, sementara ada dalil-dalil lain yang tidak mereka ketahui. Jadi ketika kita interaksi dengan para ulama, kita harus menyadari bahwasanya kita memuliakan para ulama yang merupakan warisan para nabi, karena meskipun para ulama itu melakukan kesalahan, meskipun para ulama itu berbeda pendapat dengan kita, atau meskipun kita tahu bahwasanya pendapat yang mereka sampaikan itu pasti salah, dan kita husnudzon kepada para ulama bahwasanya niat mereka ketika mereka menyimpulkan pendapat yang salah, mereka niatnya bukan sengaja untuk mengakali syariat Allah atau untuk berdusta atas nama Allah, tapi mereka berusaha untuk memahami perintah Allah, tapi hanya mereka salah karena alasan yang dimaklumi, karena uzur syar'i yang menjadikan mereka mengambil kesimpulan seperti itu. Ini adalah apa yang kita bahas kali ini, masalah validitas dalil dan juga memahami konteks hadis. Kita akhiri terlebih dahulu. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita agar kita memahami agama ini dengan benar dan kita bisa bersikap dengan benar kepada semua kaum muslimin, baik yang sepakat dengan kita ataupun tidak. Kita bisa bersikap dengan benar kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan kelebihan ilmu mereka. Kita bisa bersikap dengan benar kepada para ulama, kepada kaum muslimin seluruhnya, kepada kaum awam di antara mereka, dan juga kita bisa bersikap benar dan adil kepada diri kita sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.